Gimana terbentuknya IPSI di Gunung Kidul? Yang membentuk KONI, pertama kali yang diajak wawancara saya sama Pak Tri pelatih Krenamo. Ada matras gitu? Belum. Matanya suket. Ada yang namanya body protector nggak ada, pelindung kemaluan nggak ada. Nggak kayak seperti sekarang masih ada minuman dikasih minum enggak. Belum ada pertandingan seni mas, belum. Baru tanding tok. Wakil Tawasun Gunung Kidul itu ada lima orang, termasuk Pak Yuryanto, termasuk Pak Saikan. Yang bisa menyabet medali itu saya sama Mas Andi. Menyabet medali perak juara 2, musuh saya Muhammad Hafid IPSI mas. Pada saat itu saya juara 1. Jenengan tapak suci kelas A, IPSI kelas A. Itu alhamdulillah bisa juara 1. Finale tapak sucinya musuhnya Mas Nur dari Bantul. Si itu musuhnya Selamat Tanggang kalau diajak mas sebenarnya ke Brunei. Di pelatih di Brunei. Saya dulu pernah dijak sana. Ini akhirnya ya terus rezekinya yang lain gitu. Itu pengalaman saya. Terus yang lain itu banyak ya. Tidak juara pun juga erat sekali ya. Kalau saya itu dulu jadi atlet itu banyak tandingnya. Pernah Misalkan Pak, kalau kejadian yang termasuk pahit ya sebagai atlet, bagaimana Pak? Saya kebetulan dulu pada kena, dulu kan belum pakai pelindungan. Iya. Kena tendangan di Jongrotan istilahnya, tendangan harimau. Iya, harimau. Jadi tendangan bunyi melayang pas maunya saya menghindar tapi malah kena ini. Putus. Terus bagaimana nih? Putus itu selama 3 bulan. Ya kan mohon maaf ya. Kalau putusnya orang yang sudah terlatih dengan putusnya orang yang belum terlatih kan beda. Kalau yang sudah terlatih fisik itu putus tapi cepat kembali, cepat pulih gitu. Itu apa sebabnya saya nggak tahu, pokoknya seperti itulah. Berarti terus selama 3 bulan itu bagaimana kondisi kakinya apa di papah nopo pripun? Sembuhnya apa itu? Pakai anunya. Pakai kerk. Nggak ada kerk dulu itu belum ada. Kenil. Oh nggih. Dari kayu ini. Iya, betul. Sekarang udah zaman maju, dari pahitnya tapak suci itu saya mengalami. Nah, itu suka dukanya itu. Kebahagiaannya saya ada. Pertama kali saya pas meng-KO anak dari Kulon Progo. Baru 1 ronde lebih 10 detik. Niku lomba tapak suci nggih. Tapak suci. Mulai itu ya mohon maaf ya. Memang dia agak mati. Karena saya kalau tahu orang kemarin itu saya nggak pada dulu tuh orangnya besar kecil nggak pada dulu. Kalau sudah dia itu sudah menandakan kematiannya dulu ya sudah kasih habis. Nah itu bener. Bangunan kayak apa itu? Bangun kok. Ketem. Begitu 1 ronde 1-2 aja hanya. Bagaimana cara mainnya ini? Mau habis itu ronde kedua 10 detik, lebih 10 detik itu 2. Paksa aku bisa menggunakan dari Jitsu. Pasal belas sudah sampai semaput mas. Wah. Iya. Jadi saya pukul dulu di luar tidas, baru saya swapu sulit. Habis itu saya kunci. Nah saya ingat ya nggak boleh kunci. Dua itu, nih saya juga tuh saya kok ini aja kena tulang rusuk. Terus buasnya misal yang mana langsung dia smartphone nggak sadar diri. Dan akhirnya saya betul memang itu buat mana miloro wong kan gitu. Itu pengalaman saya. Jadi suka dukanya itu sebagai atlet dulu. Kalau suka dukanya saya mengajar, saya dianggap keras, kering atau lunak. Itu yang sudah bisa merasakan ya Pak Abdul sama Pak Tardi. Katanya saya juga katanya kena tendangan saya itu di tulang sini ada yang patah. Pak Tardi itu cerita belum lama loh. Saya nggak merasa. Loh kok biar cerita aku. Pak Abdul itu pas kena tendangan balik saya dari mau. Tapi melingkar. Dia pingsan. Pada saat itu pas latihan sama Pak Untung ini. Makanya dulu saya waktu ngelatih sabung itu kalau saya berhadapan dengan siswa 1 saya nggak mau, harus 2 atau 3. Saya khawatir nah 1 nanti malah bahaya. Harus 2 atau 3. Pak dulu
Wah, terus tuh. Soalnya fisiknya Pak Abdul itu kelemahannya itu napas sebenarnya. Napasnya kurang. Ya, Pak Tarti memang fisiknya makanya kebenaran. Kalau nganu Pak, mungkin murid-muridnya Bapak kayak Pak Abdul sama Pak Tardi itu mungkin juga Bapak pernah ngantar lomba beliau berdua di tingkat apa atau IPSI atau Tapak Suci mungkin Bapak juga bisa cerita. Ya pernah. Itu IPSI atau Tapak Suci Pak? Tapak Suci. Tapak Suci itu Mas Tardi. Iya. Mas Tardi itu juara 1 kelas B. Nah, itu dia menang jatuan pada saat itu kan nggak salah itu 5 kali jatuan Mas. Jadi ronde pertama 1 jatuan sampai ronde ketiga itu dia bisa menjatuhkan 5 kali. Makanya keistimewaan Pak Tardi itu Jawa. Terus Pak Abdul itu keistimewaannya Pak Abdul, saya sebagai pelatih itu pukulan kata. Kalau dia sudah gini, membawa kata 2. Itu powernya itu 2 kali lipat. Kayak Mas Andi pada saat itu. Pak Abdul itu di Jogja itu dulu pernah, tapi kayaknya belum dapat juara ya. Masih Pak Abdul masih dulu, masih pelajar dulu itu. SMP, Semea. Oh Semea. Oh. S1 ya, ingat saya Pak Abdul. Pak Abdul. Itu bersama dengan Saimo, pacar Saimo. Makanya kalau dulu itu ya mohon maaf ya. Dulu itu kalau saya di Wonosari, lingkungan Wonosari, itu di kalangan manapun pasti tahu, kenal. Polisi itu udah saya pernah mau melatih di SMA Semarang, kok juga polisi. Itu tenang-tenang saja. Apa saya nggak merasa sakit dikejar. Pada saat itu belum ada helm. Jadi enggak. Wah, begitu tahu. Jalan. Mau ya udah. Jadi kalau saya sama dulu itu memang setiap orang itu hampir kenal. Makanya kalau saya di sini di Panggul itu tahun 90. Nah, kenapa saya mundur dari Tapak Suci? Bukannya mundur Mas. Kalau ada orang yang mengatakan Mas kok mundur dari saya di sini pun dulu masih ngelatih Mas. Di Panggul ini saya masih ngelatih. Ini suka dukanya saya ngelatih dari sini Mas. Ini belum diaspal Mas. Agak salah tahun 90. Saya baliknya dari latihan SMA Semarang itu saya diadang perampok Mas. Jumlahnya ada 6. Itu dibuat. Saya ada. Terus berikutnya Pak akhirnya Pak? Ya saya lawan loh. Alhamdulillah akhirnya tidak terjadi apa-apa. Saya nggak banyak. Memang saya nggak bawa harta. Saya masih motornya masih pitung. Kalau anak Tapak Suci semuanya tahu kalau motor saya itu pitung dari 8 bulan tapi sekarang masih saya Supra apa itu Super Cup. Super Cup. Supra merah itu sekarang masih dikenal di Bandung. Itu. Nah itu dia rampok. Tapi akhirnya apa? Ada salah satu rampok itu yang kenal dengan saya. Akhirnya dia nggak jadi. Terus mana ya? Saya cuman ya mohon maaf karena saya sekarang sudah ada di sini, mohon maaf saya mohon perlindungannya, keamanannya baik saya maupun keluarga saya di sini ya. Itu sudah saya melatih. Jadi seiring berjalannya waktu saya di sini punya gara-gara saya terus nggak melatih. Itu pertama saya pandang seperti Pak Abdul, Pak Tardi dan lain-lain itu sudah bisa kiprahnya sudah bisa untuk memajukan Tapak Suci begitulah gitu. Untuk bisa untuk mengganti saya. Kedua kalinya saya sudah punya anak dulu. Jadi daripada nanti saya terbengkelai untuk melatih teman-teman. Terus selanjutnya itu kan gara-gara Tapak Suci tidak banyak yang menggemari itu, saya sendiri juga kurang tahu, tapi yang jelas dengan perubahan antara SMA menjadi SMK itu loh. Nah itu akhirnya imbasnya kan kemana-mana. Terus di sini saya dulu masih muka umum bukan sekali mungkin. Begitu salah anak kelar gitu, saya waduh sayang. Kayak di sini tak kontrol ke Mas Nusan apa? Silakan. Yang dari luar itu. Pak Sudirman. Sudirman. Tak ceritain ini tolong di Semanu, tolong di Pak Sudirman kamu itu.
Ya akhirnya dia membuka itu ternyata itu nggak antusias. Ya, saya udah bilang aku harus tua, saya sudah bisa ngomong ya gitu. Tapi nggak apa-apa. Terima kasih Pak untuk informasinya yang sangat banyak dan berharga. Mungkin ada album foto atau kenangan zaman-zaman dulu nanti bisa diperlihatkan, terus saya mau foto kalau boleh diperkenankan seperti itu Pak. Tapi kayak gambarnya sudah terlalu laku kan. Iya. Coba tak cari dulu ya, Iya. di mana enggaknya. Iya, siap. Nanti buat lagi. Ini kalau sertifikat saya tuh hanya baru ketemu 2 ini. Tahun 80 sampai 83. Dulu ya kayak itu sertifikat dulu ini. Tapi mereka harus siapa? Ini Oke. jangan dulu, nanti aja minum dulu aja. Oke. Sebelum masuk itu kan dia pacaran ini masjid udah diingatkan oleh pemuda Bang Mas, kalau mau pacaran jangan di sini Mas. Nah dia diundang, nah masuk, nah kalau nggak kartis Mas, Oke. terus di karo penjaga loh, Oke. jangan orang-orang kamar semua. Wah, dia malah melawan ini. Wah, akhirnya dibuat diwes orang ngerti nih taruna. Akhirnya dia ngundang konjolnya geger. Pak Harto ketusuk itu. Habis Pak Harto ketusuk mobil market, saya diundang sana. Udah 7 malam. Karo perang. Oke. Perang itu. Jadi senjata api musuhan tawanan kanan. Wah, mencekam dengan tanggapan mencekam. Yang saya juga ikut andil ya Mas Satul masih sesma belum ada. Mungkin sampai sekarang tinggal, jadi istilah pendiri ini tinggal saya, terus Pak Yulianto, Pak Saiful, Pak Wonto sekarang Pak Saiful. Oke. Pak saya kan, Oke. tinggal 4. Oke. Yang seangkatan saya loh, sama Pak Iskanto, Pak Iskanto sudah pikun udah, nggak bisa diwawancarai. Oke. Saya tuh sempat ke ngantar undangan yang lomba nih kalau Pak. Terakhir kemarin Juli ini kan ada lomba tapak suci. Ini kan saya ngantar. Kata saya gih mriki. Terus apa? Pak saya kan kali Pak Wanto, tapi Pak saya kan nggih sakit. Pak Wanto nggih sakit. Terus Pak Yuli ini saya ketemu sama putranya. Itu kan pas ada event itu kan saya nunggu ibu saya itu sakaratul maut. Nah pas ibu saya meninggal ya itu pas event itu, makanya saya nggak bisa datang itu. Terus saya biasa lah April, mohon maaf mohon izin tidak bisa hadir karena ada sesuatunya gitu dulu itu pas ibu saya sakit. Makanya nggak datang. Kayak mungkin sekarang itu masih bisa aktivitas kemana-mana, tinggal saya sama Pak Yulianto itu. Jadi alhamdulillah pada hari ini bisa bertemu dan saya bisa wawancara, bisa memberikan sesuatu yang mungkin untuk bukti menggali pada tahun 80-an, yaitu mudah-mudahan besok ada yang meneruskan tapak suci itu. Amin. Masalahnya ya orang itu kan sudah tua mau kemana lagi gitu. Tapi paling tidak inilah pegangan yang saya pegang. Saya dulu punya cerita Mas, sampai kapanpun tapak suci mengidul karena untuk berdirinya itu secara prihatin, wah saya naik kelingan itu masih ngerasa prihatin mendirikan tapak suci mengidul sedemikian beratnya, kok nanti nggak bisa diteruskan. Itu saya sangat menyayangkan ini. Alhamdulillah sekarang terus bisa. Saya itu juga masih berterima kasih. Apalagi bisa kayak gini, ada generasi, ada kader yang mau menggali sejarah tapak suci pada saat itu. Saya sangat-sangat bersyukur, sangat senang saya namanya. Soalnya apa? Paling tidak itu sejarah itu bisa diteruskan anak-anak gitu. Nah, kalau misalkan saya bicara nggak ada bukti, kemungkinan hanya ngoyo-ngoro ya. Saya sedikit banyak buktinya kayak ini, pada tahun 80 kayak gini, saya bisa cerita buktinya IPSI dan sebagainya. Memang IPSI berdirinya ya pada saat saya ikut pencak silat itu. IPSI baru berdiri.
Belum itu ya belum ada yang kenal IPSI itu apa toh. Makanya kalau kemarin ada pertanyaan IPSI gitu, saya juga alhamdulillah IPSI masih terus diberi-beri gitu. Iya Bapak, terima kasih banyak atas informasinya. Mungkin untuk saat ini yang saya tanyakan ini sudah mencukupi dari apa yang saya ingin tanyakan tadi, sudah banyak dijawab, banyak informasi yang saya terima dan termasuk informasi berharga karena bisa tahu sejarah dulu-dulu bagaimana tapak suci pertama masuk, terus perkembangannya bagaimana, termasuk juga ternyata juga mendirikan IPSI Gunung Kidul itu sejarahnya juga ada, dan itu ya itu informasi yang berharga karena saya juga di sini orang baru, masih bocah juga, nggak tahu apa-apa, jadi pengen tahu seperti itu. Semoga itu bermanfaat untuk kedepannya, bisa apa ya, bisa jadi untuk evaluasi kedepannya apakah kita itu lebih baiknya itu bagaimana untuk ke depan untuk tapak suci Gunung Kidul dan juga untuk IPSI Gunung Kidul, seperti itu Pak. Terima kasih. Hanya saya uling saran untuk yang terakhir kalinya. Pertama kali khusus untuk perguruan tapak suci Gunung Kidul, itu saya wanti-wanti mohon jangan sampai musnah. Itu mohon dijaga benar-benar, diteruskan karena itu adalah sejarah anak muda pendamping orang tua yang alatnya dengan perguruan bela diri tapak suci. Itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon itu diuri-uri, jangan sampai nanti hilang di tengah jalan. Yang kedua kalinya khususnya untuk IPSI, karena sudah beberapa tahun itu vakum untuk IPSI Mas. Karena kalau nggak salah dulu itu yang hidup itu tinggal tapak suci, yang lain itu sudah. Nah sekarang sudah ada IPSI lagi, itu alhamdulillah saya itu senang. Itu juga mohon masukannya, mohon untuk memberi masukan agar nanti dari KONIS sendiri itu memperhatikan, benar-benar memperhatikan untuk IPSI, karena IPSI adalah ikatan pencaksilat Indonesia yang ada di itu. Kalau IPSI-nya enggak berjalan, otomatis pencaksilatnya juga punah. Makanya saran saya IPSI harus benar-benar digiatkan lagi. Nah, termohon bila mana ada kesalahan yang baik yang saya sengaja maupun tidak, saya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.